timnya Baloiski tadi ya ketika bertanding dengan EVOS Legends. Iya. Ada sedikit keresahan. Yes. Karena kebetulan dia kayak sampai keringetan, sampai dilap-lap ya kan jidatnya. Tapi kalau Ray dia masih tersenyum. Iya kalau Yang menandakan bahwa dia oke. Dia masih mau challenge ini, dia masih mau sesuai dengan kata-katanya. Dia mau ketemu sama Kairi gitu kan. kayak seakan-akan dia memberitahukan pada kita semua, oh ternyata seperti ini ya. Rasanya. Rasanya ya, challenging. Wah ini yang menarik nantinya tentu akan kita lihat. Tapi buat sekarang Dewa langsung menutup Kadita, Kaja, Fredrin. Agak cukup trauma ya. Oke. Agak cukup trauma dengan Sans Kaditanya, tapi lihat ini langsung ada draft pick yang mungkin agak cukup perdebatan. Aku malah mikir di sini Joy bisa di-ban. Biar nantinya apapun yang diambil sama Dewa, entah itu Fanny atau Link, Onyx punya counternya. Link atau Fanny yang akan diperebutkan. Dua-duanya sangat worth it. Dan bahkan Angela belum di-ban. Kamu kok membaca pikiran aku? Yes. Apa? Aku kepikiran kayak kenapa nggak bawain Angela aja? Nah makanya di sini Joy-nya dulu gak sih di-ban? Habisin hero-nya. Habisin hero-nya, di belakangnya bakal dimakan dan mereka nggak mau main Banyak untuk nih. team fight kedua kalinya oleh Case. Karena ini kan kemarin salah satu hero yang bikin Case tuh sering banget untuk melakukan comeback dengan Dewa United. Oke. Tapi Fanny, hero yang benar-benar sering juga dibawakan oleh Ray. Dan mengingat bahwa Angelanya pun terbuka untuk saat ini. Memungkinkan kita akan menyaksikan Link Angela di Oh, ini kubu dia. dari Onyx. Tapi kayaknya kalau Link bisa di pick ketiga nantinya ya. Mungkin Iya. di first pick kali ini mereka Boleh. bisa. Boleh. Bisa. Ya udah. Aduh aku nggak kuat kalau denger itu boleh. Iya, jadi pick pertama ini kayaknya nggak tahu terburu-buru keling ya. Franco bisa juga di bawah. Franco itu untuk seorang Drian berarti ya. Secara Atau- tidak langsung ini mid lane-nya ditaruh ke Angela. Joy. Itu dia Joy. Yang tadi udah Joy sempat kita Kairi. perdebatkan kan. Karena sebenarnya Joy bakal jadi pick yang bagus banget. Buat kedua belah tim. Dan masih flex untuk Masih Onyx. flex banget. Dan ini Angelanya juga masih bisa dimainkan di mid lane. Iya, makanya Banyak itu banget yang aku kemungkinan bilang. yang ada. Iya. Kalau memang Angela mau dimainkan sama Suns, berarti Drian bisa aja ngebawa Franco lagi. Sekaligus untuk meng-counter pergerakan dari Fanny. Wah, kalau misalkan udah muncul Angela kayak gini, Valentina udah show juga, Florin gak sih momen yang tepat atau Grok duluan? Masalahnya kalau dia ngamanin Florin atau Grok, ini mungkin lebih harus worry ke arah EXP lane atau God lane ya. Kenapa? Ini Kairi belum tentu pakai Joy Prop. Di sisi sebaliknya malah bisa ditukar ke arah Boots untuk menuju ke arah backline. Nah itu yang aku pikirkan, karena link pick ketiga ini bakal mahal harganya Mahal. untuk sosok Kairi. Atau jangan-jangan mereka akan mengamankan XP laner terlebih dahulu, karena kalau misalkan kita berbicara jungler, masih banyak nih opsi untuk Kairi itu sendiri. Hayabusa masih ada, Lancelot masih ada. Tapi mungkin nggak ya, mereka taruh Joy-nya di area good lane. Kayaknya lane, berat wah. deh. Berat ya. Tapi menarik gak sih? Iya. Kita jarang banget menyaksikan Joy di gold lane. Karena rata-rata kalau nggak di XP pasti di mid lane. Iya. Masalahnya ini program dari Joy di Gold Lane ini mereka udah harus siapin kalau mid to the late game atau early-nya tuh nggak berhasil. Mungkin kalau apalagi kalau misalnya Joy-nya ini tercounter sekali dengan pergerakan Matrix yang dipegang oleh Super Out Supriyadi. Oke. Karena sepertinya, Ini- seingat aku Boots kayaknya memang tidak pernah membawa Joy di area XP. EXP pernah. Terakhir kali pernah. Terakhir. Dan Gitu. itu di MSC. Iya. Tapi Oh. tidak di MPL, itu mungkin catatan yang perlu Iya. kita garis bawahi. Iya. Tapi dia pakai di arah MSC, dia bener-bener power banget Kayak pakainya. sing 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 langsung Comebacknya incar melawan belakangnya. Eko 3-0 itu gara-gara Boots juga salah satunya. XP. Dan salah satunya adalah ketika lawan kalian berada di gold centris, ini jawabannya Profesor. Ya, tapi balik lagi. Di sini udah ada Franco. Itu yang mungkin menurutku sangat beresiko kalau ada retribution. Dan mungkin aja Arlot ini juga bisa ditaruh di posisi mid lane. Atau mungkin posisi roamer. Arlot mid lane. Drian. Terakhir kali kita melihat Drian, Aha. dia memang full hero-nya sih luas banget. Bahkan aku waktu MPL sempat bilang di Onyx, Drian sebagai mid laner, dia ini udah kayak pegang 200 hero pool. Iya. Mau dia dikasih Akai mid lane, mau dia dulu bahkan season yang ke-8 ketika Onyx menang bawa Pakito, yang meng-cancel recall-nya Bang Sin, itu pun dia bawakan di mid lane. Barat mid lane dia pernah, Semua. makanya opsinya banyak banget di sini. Iya.
Drian Oh, dengan bentar. 1001 hero-nya ya. Kayaknya aku melihat sosok orang yang dulu pernah mantan setim sama Awat deh. Iya. Oh. Aduh. Mas support langsung datang untuk Super Out Supriyadi Kangen namanya. mungkin kangen, Oh. ya kan kangen. Selamat datang Rinasmi. Selamat datang Bang Asmi ya. Bang Asmi, selamat Wih. menonton. Silakan. Wah, semua mata tertuju langsung ke belakang ya, penasaran ya. Makanya Ini Rinasmi ya. penasaran. Teman-teman mungkin kalau misalkan ingat-ingat sedikit ya, season yang ke-7. Jadi mana waktu saat itu Rinasmi satu tim bareng sama Watt dan bahkan mempopulerkan permainan Expillion untuk nahan Lord. Yes. Bersama dengan Clay juga pada saat itu satu Dan tim. itu 3 orang yang menjadi pilar dengan timnya yang terdahulu Iya, ya. kamera boleh ya, kamera ya untuk Ya. mencari-cari di mana nih Bang Rinasmi ya kan. Kalau yang satunya kita tunggu announcement aja. Oh, yang dari kemarin scream di ROM. Iya. Oke. Yang sekarang jaketnya masih logo Onyx. Oh. Ya. Oke, tapi kita back to draft. Itu history soalnya. Iya, Ya. itu sejarah yang Sejarah mahal. gak bisa dilupakan. Waktu itu tentunya. soalnya tim mereka bertiga ngulangin Your team Onyx. is picking. Ya, Di season season yang ke-7. 7. Mereka menjadi second runner up atau juara ketiga. Itu mereka pulangin Onyx waktu itu. Bayangin. Bahkan RRQ dan itu yang membuat RRQ tertarik sama Clay. Yes. Hmm. Deden from Bogor. Deden. Steven, Oh ya, Oh iya sih. udah bukan Deden, Steven from Bogor. Ini nih, Onyx Boots, tantangan terbesar untuk season 12 ini adalah tantangan 3 kali juara. 3 kali juara. Belum pernah ada yang 3 kali juara. Ya, betul. selain di MPL Singapura ya, Yes. tripit untuk RSG Singapura. Dan Sende Lucas udah ke Indonesia sekarang. Bersama dengan Aura Fire. Terlalu banyak fun fact yang kita hadirkan, tapi Bentar back to nih. the draft. Edit Edit? muncul kembali dan masih menjadi free pick. Makanya ini dia, apakah Arlot ini akan ditaruh di arah Roamer agar nantinya kita bisa melihat Suns bermain dengan Angela mid lane. Ini. Aku malah lebih penasaran sama God lanernya. God lanernya apakah dengan kehadiran dari Fanny dan bahkan ada One di sana, kita akan melihat Beleric dari cewek di God lane. Karena Oke. magic damage udah cukup, physical damage juga mungkin udah cukup, DPS-nya udah ada. Kita sempat ngebahas Belericnya cewek waktu kemarin ya Be ya. Iya, dan ini adalah sebuah pick, tapi kayaknya Cloud enggak gak sih. sih? Marksman tuh lihat. Aku lebih suka Cloud. Ya, Kalaupun nggak Cloud, Beatrix sekalian. Beatrix oke, atau bahkan atau- kalau misalkan gak mau di invade, mainnya Melissa. Kalau dia nggak mau, jangan Melissa. Kalau dia mau bermain di area backline sekalian pakai Clean. Clean boleh, atau bermain dengan Brody biar safe. Iya, biar aku, safe. aku pilih mungkin Brody Soalnya juga bisa ini dia 3 orang di sini, Cimo. Ini Aha. frontliner semua loh. Ini benar-benar frontliner. Dan ini dia Ya. last pick yang masih belum dimunculkan menuju ke arah Melissa. Biar nantinya ketika ada Fanny datang dengan steel cable-nya, langsung ada go away. Sana kamu. Hus. Diusir begitu saja. Ultimate dari Melissa apa? Hus. Khusus. Go away. Khusus go away. Nah ini dia. Sang legenda juga nih. Awat, Makanya. mantan tim kamu datang mendukung Awat. Dulu kamu mulangin tim yang kamu lawan bersama dia Awat. Tapi semua itu hanya sejarah. Sekarang apakah mampu pasukan Dewa membawa ke game yang kedua Momocan? Iya, dan tentunya kesempatan yang harus dimaksimalkan oleh Dewa di game kedua untuk menahan setidaknya membawa game ketiga. Namun dominasi dari Onyx terlihat begitu jelas dari semenjak game pertama dan bahkan kita melihat flexible pick yang begitu luar biasa di game kedua kali ini dibawakan sama Onyx. Tentunya ini yang akan membawa Onyx mereka dengan banyak banget sisi yang dimiliki sama pemain-pemain dari Onyx. Dewa mereka Wah. justru harus berhati-hati. Ini yang menarik, Drian bawa Firmness, bawa Tenacity. Jadi kalau misalkan dia pasifnya Gila. penuh, hati-hati sama Primal Red-nya. Dar. Ini dia, anak Dewa masih memiliki kesempatan untuk membawa game ini yang ketiga. Tapi Onyx sudah berada di atas angin. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, Cutterland Attack. Ini firmness yang dibawakan sama Drian dan bahkan kita ngeliat juga dua firmness kalau nggak salah. Aku tadi ngeliat Iya. dari sisi Onyx sendiri. Dan kalau kita melihat Leo Murphy dengan satu Franco di tangan, ini harus bisa menculik satu pemain setidaknya. Metode pick off yang akan dimainkan sama Dewa di early B. Ya, atau mencoba untuk melakukan invasi jungle agar nantinya Kahiri farmingnya jauh lebih lama. Karena untuk sekarang lihat 4 Tenacity lengkap sekali Gila. tentunya. Dengan Swift juga sebagai booster attack speed dari cewek agar nantinya mungkin Mados akan menjadi sebuah jawaban. Tapi Sans, Iron Hook yang connect dari Leo Murphy ke arah seorang Suns namun masih
bisa mundur. Si gadis kecil ini area midnya namun harus berhati-hati dengan ancaman Iron Hook yang bisa muncul kapanpun dari seorang Leo Murphy. Wah ini dia permainan yang tentunya harus lebih berhati-hati ya karena balik lagi gak ada bush yang aman. Dan bahkan lihat Drian. Drian bakal coba dikejar, ada first blood jatuh ke tangan Ray di sini. Wah. Dengan satu buah cutthroat yang pas sekali timingnya tadi, Be. Ini bukan cuma dejavu gak sih, ini karma jatuhnya. Drian melakukan Iron Hook di tempat yang sama persis dari apa yang dilakukan sama Leo Murphy barusan. Di game yang pertama dan sekarang terbalaskan dengan cepat. Apalagi yang paling menarik dari Suns, oh wait, dia membawakan satu Warrior Boots. Oh, tapi Pendragon bakal coba ditahan di area bawahnya, namun tidak akan terlalu overcommit. Warrior Boots tadi yang sempat dibahas sama KB. Lebih defensif. Lebih memanfaatkan gimana caranya dia bisa sustain di area teamfight-nya nanti. Namun tentunya Turtle Camp sudah muncul dari Samsung Galaxy kali ini. Leo Murphy udah melakukan rotasi yang cukup cepat ke area mid. Kairi sudah berada di area turtle-nya. Sementara Case bakal coba untuk mengganggu pergerakan satu buah. Satu orang Pendragon mencoba untuk menahan, tapi ternyata Kairi masih dengan retribution yang begitu manis. Dan Boots mencoba untuk menahan dengan satu buah Final Slash. Case bakal coba dikejar, where are you going? Dan Suns masih menjadi mimpi buruk untuk pemain-pemain dari Dewa di area early-nya. Dan ini walaupun tanpa adanya focusing mark di Roamer, Suns membawakan focusing marknya, jadi tetap akan ada bonus damage 6% untuk teman-teman dari Onyx. Oh my God! Orchestra Prediction menuju ke arah Onyx. Anak Dewa kali ini kehilangan suaranya. Tapi kita bakal menyaksikan apakah sekali lagi tadi di Geek ada satu Cahyo doang yang menuju ke arah prediction Geek. Ya. Tapi dia membuktikan Geek mematahkan kalau misalnya caster salah. Bahkan kemarin Onyx pun hampir dari semua talent predik dia alter ego hampir mencuri poinnya. Tapi ternyata poin akan coba didapatkan menuju ke arah belakang. Kyrie udah mencoba untuk bernyanyi. Memilih untuk mundur dibandingkan dia memasakkan ke dalam dan akan bahkan menimbulkan poin yang mahal untuk para anak Dewa. Ini kalau misalkan kita lihat dari tempo permainannya, walaupun poin killnya satu sama, tapi gara-gara turtle objektif yang didapatkan oleh Onyx, mereka lebih berperan proaktif. Dan lihat Drian sekarang, walaupun dia mungkin belum mendapatkan poin onward yang mahal, tapi balik lagi pressure yang ia ingin berikan adalah dengan turtle mereka nggak mau melepaskan tekanan kepada Watt-nya itu sendiri. Karena mau bagaimanapun Watt ini secara hero individual, dia kuat banget, dia punya Needles of Flowers. Dan one-one sangat sulit untuk di solo kill. Oh, Fanny ini nggak boleh terlalu dalam. Karena di game sebelum ini kita juga melihat ada Fanny terlalu dalam dan itu berbahaya, Profesor. Yes, dan itu bahkan bisa menimbulkan efek yang tentunya membawa sebuah Harus tahan temponya. ya tempo traumatik dan juga jangan lupakan juga bahwa bermain terlalu cepat Bermain terlalu cepat. bukan sebuah solusi. Dive in. Tahan Udah kabelnya harus tahu siapa yang harus di pick off. Main ya. cepet boleh, tapi dengan tempo yang satu tim tuh bener-bener ngikutin semuanya. Oke, dan bahkan kalau kita bisa lihat para pasukan dari Onyx mereka lebih tenang. Mereka langsung munculin wajah-wajah mereka di arah pit turtle. Mereka mencoba untuk melakukan turtle dan kalau Pendragon di sana satu-satunya orang yang terlihat di minimap masuk ke dalam jebakan Onyx. Wah itu bahaya Momo-chan. Ya, dan bahkan kali ini pressure-nya datang dari Dewa yang tidak berhenti-henti tentunya karena Ray mau membawakan pemain eksklusif dengan satu Fanny di tangan seorang Ray. Yes, mereka nggak peduli apa yang terjadi tapi saat di depan sana bakal coba dikejar. Masih ada recall. Udah flicker, mereka nggak mau digigit. Untung yang Leo Murphy nggak punya flicker. Dan para pasukan dari Onyx mereka kembali sedikit demi sedikit menggerogoti jungle Dewa. Wow, benar-benar seorang Ray gak dikasih nafas. Wah, ini dengan dua turtle bahkan ya mereka nggak mau melepaskan tekanan untuk invert ke arah jungle. Makanya dari tadi yang kita lihat adalah Onyx selalu dengan Kyrie-nya dia mencoba untuk memaksimalkan invasi jungle. Bagaimana Suns dengan Heart Guard-nya. Global presence yang tidak boleh diremehkan juga karena Onyx dari 1v1 bisa jadi 2 lawan 1. Iya, mungkin kita melihat tempo permainan yang cukup pelan ya dari Onyx di sini karena Suns nggak ngebawa satu hero burst damage tapi Boots sudah menahan pergerakan dari Pendragon. Final Slash di pop up dan sementara Pendragon masih survive. Oh langsung menuju ke arah Sorka ini mundur ke arah belakang tapi Bujang hilang. Mencoba dibalikan kembali pergerakan dari para pasukan Onyx. Terlalu sakit Dewa. 4-3. Udah ditumbangin satu Drian. Walaupun Drian ini tetap harga yang mahal karena dia menggunakan edit di early game, Profesor. Ya Dan bahkan- apalagi kalau kita lihat ya tadi Suns itu itemnya. Dia akhirnya bikin damage gini, Lightning Transient. Ya mungkin sesaat lagi akan dimiliki tapi lagi dan lagi Onyx gak boleh mengendorkan serangan mereka karena apa? Karena wait, dibelokin, flipping time. Flipping
time. Untuk team fight yang lebih panjang. Dan jangan lupakan juga Boots udah mulai rotasi. Artinya apa? Artinya mereka akan mencoba untuk mengcover ke arah cewek. Karena Kairinya bakal diberikan 2 lane. Oke, berarti kalau misal dia mainin ke arah cewek, tandanya cewek bukan, cewek kali ini akan ada di strong lane-nya untuk Iya, itu Onyx. dia. Dia akan dikasih strong lane, karena Onyx ini ngasih strong lane-nya itu beda-beda. Kadang di Boots, kadang di Suns, kadang di cewek, beda-beda. Dan mungkin udah kelihatan juga ya dari formasi yang sempat dibawakan sama Dewa dengan formasi 4-1 nge-press ke arah laning dari cewek sendiri. Sementara membiarkan Pendragon yang coba untuk memotong minion di area bawah. Sehingga sekarang Boots dia udah mulai ngambil rotasi yang sama juga. Mencoba untuk bermain lebih proaktif kali ini dari Boots. Wah, tapi lihat buat Ray sekarang kayaknya Turtle bakal jadi harga yang mahal banget. Karena kebetulan 2 Turtle udah diamankan Onyx. Walaupun kita tahu Dikejar. Fanny ini kan poinnya adalah kill. Boots tapi Oke. bakal sulit sekali untuk di take down karena balik lagi Boots di sini terlalu tebal. Dan sebagai XP lane dia juga udah memiliki banyak item untuk melakukan sebuah defense. Physical defense udah ada di tangan dia. Tinggal gimana caranya untuk dia itu menekan ke arah Pendragon, karena dari tadi Pendragon benar-benar free banget. Apalagi dia membawakan Purify sehingga tidak mudah untuk memberikan efek sisi kepada Pendragon. Oke, kalau misalnya efektivitas terhadap Pendragon ini mungkin sulit, tapi apalagi ada Purify, apalagi ke Boots. Boots itu ingat dia pernah melakukan outplay loh dengan Arlotnya Momochan. Iya. Dia sering banget melakukan outplay dengan Arlotnya. Semakin darahnya sekarat, semakin dia memancing, Profesor. Ya, apalagi kalau kita tahu sendiri bahwa ada Tenacity ya, jangan lupakan itu. Yes. Itu yang akan memperkuat bagaimana lini team fight-nya dari Onyx. Tapi itu dia, strong lane di cewek, lihat dia nggak mau kalau ceweknya bakal terkena geng. Oke, strong lane di cewek, gak bakal dikasih kesempatan untuk nge-gank seorang cewek. Onyx tapi tidak perfect turtle untuk kali ini. Gamenya berbeda dengan game yang pertama. Mereka sudah bawa menuju ke arah menit yang ke-8 dan belum ada one-sided. Masih bermain dengan 50-50 dan bahkan di depan sana. Pendragon diberi mainnya masih coba ditahan. Tidak boleh terlalu terburu-buru karena kalau terlalu terburu-buru, ingat ini mereka bisa yang termakan oleh para pemain dari pasukan Onyx. Iya, sementara kalau kita memang ngelihat dari cewek yang sudah mulai di cover habis-habisan oleh pemain-pemain Onyx, sekarang Dewa mereka mau coba untuk menghindar dari laningnya cewek, mereka coba untuk makanin laning di area midnya, bermain secara objektif. Dan Ray kali ini akan mencoba untuk mengamankan split push-nya di menit ke-8 kali ini. Ya, seenggaknya memang dari Onyx minim sekali untuk memperhatikan bagaimana lini jauhnya. Karena kebetulan dengan kehadiran dari Fanny tentunya ini akan menguntungkan bagi teman-teman dari Dewa. Mereka nggak perlu lagi mikirin gimana cara split push. Karena memang dari Onyx-nya mungkin hanya bisa mengandalkan Suns atau mengirimkan Suns untuk urusan clear wave. Dan sisanya lihat bagaimana 1v1-nya Ray menghadapi Kairi. Dia benar-benar ingin menunjukkan bahwa Ray lantas sekali untuk bermain di MPL. Untung aja kali ini masih ada hardcut dari Suns karena kalau tidak dari Ray udah ngeliat, oh udah nggak ada dash. Udah tidak ada ultimate untuk seorang Kairi. Retribution juga udah nggak ada. Jadi akan coba dipaksa di depan sana. Lemon dia akan coba di all in. Begitu saja. Masih ada hardcut. Pada flash dari Put memaksa dan berhasil mendapatkan 3. Tiba-tiba Final Slash kali ini terpress attack Bapak Ibu sekalian dan bahkan Onyx menuju ke arah Pendragon. Mencoba untuk mengejar, tidak boleh pulang. Tapi para pasukan dari Onyx, mereka ada Razor Press di belakang, ada Hardcut yang gagal. Gak bisa untuk menyelamatkan Kairi karena damage dari seorang Ray terlalu sakit. Dan Pendragon masih coba untuk bertahan. Black Guardian memaksakan Pendragon harus tenggelam dari muka bumi. Memang kehilangan dari seorang Kairi, tapi di sisi lainnya Onyx mereka berhasil untuk menumbangkan 3 pemain di area atasnya. Tadi kebetulan Dewa itu masuk ke dalam area jungle dari Onyx ketika Ray-nya lagi ngambil purple buff milik Kairi. Sebenarnya mungkin itu lebih unprepare aja jatuhnya. Karena mereka mencoba untuk team fight tapi 3 lawan 5 posisinya. Dan mereka tidak bisa membuka bush di sana. Karena balik lagi di sini Drian bener-bener powerful banget. Efek sisinya nyaman banget kalau misalkan team fight-nya di tempat-tempat sempit. Makanya Leo Murphy harus mempertimbangkan kembali ketika dia ingin menggunakan Bloody Hunt. Dia harus benar-benar menargetkan kepada target yang bijak. Kairi, Drian itu target yang oke. Benar. Tapi kalau Boots, hati-hati juga nih. Karena ketika Bootsnya di Bloody Hunt, berarti Drian bebas untuk meng-counter. Dan untungnya tadi Kairi tumbang. Kalau Kairi nggak tumbang itu Lord sudah lebih gampang didapatkan oleh para pasukan Onyx. Langsung ada konsil game terjadi. Miss Cable dari seorang Ray menuju ke belakang. Belum ada. Langsung ada bernyanyi Kairi menuju ke seorang Ray. Damage terlalu sakit. Dapatkan retribution dari Kairi. Berhasil mengamankan Lord. Bloody Hunt telah dikeluarkan. Masih coba untuk bertahan. Go away. Who's done this? Captain Superawa speaking. Berhasil mendapatkan 3 point kill yang sangat mahal. Dan Lordnya bahkan akan sia-sia saat seorang diri. Tadi menemani, 4 orang hilang. Dan Kairi, one last man standing.
Watt yang datang di waktu yang tepat Profesor KB dengan ngebuka crossbow of tank dan bahkan pemain-pemain dari Onyx mereka nggak siap untuk mengcounter Watt yang tiba-tiba memberikan follow up damage tambahan. Mungkin yang lebih nggak siap adalah ketika melihat Case dengan IMU-nya dia mengambil ke arah Boots. Langsung di final slash nempel tiga-tiganya go away. Bakal tetap tembus, nggak akan ada gangguan sama sekali dari Case. Lihat ketika dia memiliki final slash dan connect ke arah 3 pemain sekaligus. Dan bahkan menutup bagaimana kehadiran dari Go Away. Go Away-nya pun percuma di sana karena memang Pendragon langsung melakukan eksekusi. Ditambah dengan Watt, dia terbang. Dia menumbangkan satu pemain dan DPS-nya pun cukup. Sehingga ini membuat teman-teman dari Onyx jatuhnya hanya mengambil Lord Giveaway. Oke, this is Kapten. Awat juga udah siap-siap di arah top lane. Flicker yang dibuat Rian kali ini nampaknya agak cukup sia-sia. Tidak berhasil mendapatkan apapun. Tapi dengan adanya super minion yang sudah bergerak dan habis Profesor sekarang. Udah gak ada super minion lagi. Ini membuat Onyx nampaknya malah yang harus kehilangan 2000 gold difference Momocan. Iya, ini jadi kerugian sebenarnya yang secara nggak langsung didapatkan juga oleh Onyx. Tapi kita ngeliat Pendragon bakal menahan Boots. Case yang kita harus perhatikan juga IMU yang cukup berimpact nih di team fight untuk Dewa. Oke, di depan sana Dewa langsung coba dihantam. Tapi para pasukan dari Onyx masih ada Hakan. Dapat satu mobile kill, tidak ada pelarihan. Rian tidak membuka weakness point. Ini bagi dari seorang Watt. Membuat para pasukan dari Dewa nggak bisa masuk ke lebih dalam lagi karena weakness point-nya tidak terbuka. Itu gara-gara IMU-nya ini benar-benar belum ready dari Case. Dan yang kedua, cewek itu buka bubble-nya pas banget di tembok dari steel cable-nya Ray. Sehingga Ray dia nggak bisa mainin kayak itu. Tiba-tiba mendapatkan satu point kill tapi lihat hit and run. Kayak masih mau lebih. Berjanji Case harus kabur ke arah belakang. Watt bisa melakukan sedikit covering up terhadap seorang Case. Tapi para pasukan Onyx mereka memaksa mendapatkan satu bomb land turret. Oke, kali ini dengan Kairi. Akankah coba untuk mengadu retribution, tapi ingat Ray, kalau dia adu retribution dia kehilangan purple buff. Dan walau dia ke purple buff sekarang, Boots is standby. Ini semuanya udah standby juga di arah purple buff sehingga dengan item yang siap Onyx kayaknya mau maksain team fight terus-terusan. Apalagi Kairi di sini berpotensi untuk membuat ke arah Winter Truncheon biar team fightnya jauh lebih lama. Oh, Kairi berhasil mendapatkan purple buff yang sangat mahal, walaupun kali ini udah ada Lord yang muncul, tapi dua-duanya udah pakai. Ya. Jadi nggak terlalu worry untuk para pasukan dari Onyx. Ya, Retribution yang mungkin belum siap ya untuk kedua belah jungler, tapi kalau ditarik ulur sampai nanti Retributionnya sudah siap untuk Ray dan juga Kairi, ini mungkin akan jadi hal yang berbeda. Adu Retribution dari kedua jungler akan jadi pertanyaan apakah Ray siap untuk mengadu Retributionnya bersama dengan Kairi. Sementara Onyx mereka udah mulai terlihat di area Rivernya dan udah dibuka terlebih dahulu. Boots di sini menggunakan satu buff final slash ke arah Pendragon. Tapi yang perlu diperhatikan adalah posisi dari Case. Siapa yang mau dia copy? Siapa yang mau dia incar? Heartguard di depan mata, final slash di depan mata. Ada juga Kairi di sini dengan Electrifying Mid. Case harus benar-benar mengcopy ke arah target yang lebih tepat dan impactful untuk team fight-nya. Oke, lihat Lordnya bakal coba di all-in. Dicari di mana keberadaan dari seorang Ray. Ternyata terdeteksi di depan sana, akan coba bernyanyi, ada Kowe dan bahkan Retribution akan didapatkan karena tidak nampaknya berhasil. Wah, cewek. Lihat, Final Flash yang menutup itu semua, Pendragon menghilangkan 2 tapi 3. Udah gak bisa selamat. Case mau gak mau turun ke belakang bersama dengan seorang Sopriani. Lord didapatkan para pasukan Onyx. Mereka tidak mengendorkan tempo dan bahkan mereka ingin mendapatkan mid lane turret dengan cepat. Dan bahkan timing go away-nya tadi, Ben. Iya. Lihat Di gak sih? dalam dari pit lordnya. Betul. Dan lihat gimana posisi dari cewek. Dia nggak dash ke kiri, tapi dia dash ke Dia kanan. masuk ke dalam. Makin lebih dalam dan makin lebih sulit untuk menangkap. Apalagi ketika memang go away-nya pas di lingkaran dari lordnya. Dan untuk sekarang, lordnya gak jadi Lord Giveaway. Beda sama lord pertama tadi Ranger Mas. Oke, Lord yang berbeda dan bahkan para pasukan Dewa mereka meng-giveaway 2 PS turret secara langsung. Tidak ada cashback sama sekali, tidak ada point kill yang didapatkan dari Onyx. Terlalu perkasa Onyx kali ini Momocan. Ya, dan bahkan dengan keuntungan 2000 gold yang sempat dipegang sama Dewa, hilang begitu saja di menit ke-15 sembari Lord sudah mulai bergerak ke area atas. Oke, sudah diambil kembali final slash oleh seorang Case. Tapi Ray harus menuju ke arah belakang. Best bukan sangat bebas. Para pasukan dari Onyx, mereka membiarkan Lord bergerak menuju ke arah base. Agar Lord yang mengamuk seperti lagi. Tapi para pasukan Onyx belum ada yang masuk. Mereka tahu dari seorang Ray bisa bermain dengan kabelnya. Rian menunggu momentum, tapi nampaknya belum ada momentum yang dibuat oleh seorang Rian. Dan Kairi padat lat!
Boots mengagetkan semua, menghilangkan Pendragon. Free hit, double kill, bagaimana triple kill, para Poranda, Ende Pacana. Onyx berhasil mengamankan poin dengan 2-0 tanpa lawan. What a play from Boots. Woods dengan 3 orang final slash. Dan itu juga menjadi final dari game kita yang kedua. 2-0 tanpa balas. Dengan satu momentum saja. Sebuah elemen of surprise. Elemen kejutan yang tiba-tiba dimunculkan dari XP laner lagi dan lagi. Woods yang mengejutkan dengan ultimate-nya. Itu sebenarnya ketika udah berkumpul di depan base dari Dewa, udah tinggal nunggu siapa yang bakal ngebuka. Antara Drian dengan Earthshatter, atau justru dari Boots sendiri yang bakal ngebuka dengan Final Slash. Tapi ternyata semua planning dari Onyx sudah berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Final Slash dibuka, Kairi menjauh dengan Electrifying Blitz, dan cewek tinggal jaga positioning di area belakang. Dan lihat, bukan Rian ternyata yang buat momentum. Aku kira akan Rian loh, Iya, Be. karena Sama, Aku kira karena akan dia Rian. punya onward. Iya, dia punya onward. Dia punya Earthshatter, dia punya flicker. Tapi ternyata Boots masuk hilang. Bukan tersenyum manis. Solid teamfight dari Onyx buat anak Dewa telan 2 lost streak dan menangis. Iya, mungkin ini bisa dibilang hari kedua yang cukup berat ya untuk Dewa United sendiri. Mereka harus kalah lose streak di 2 hari mereka di minggu kedua. Tapi tentunya mereka punya banyak banget pelajaran yang bisa mereka ambil. Karena melawan tim top tier yang aku bisa bilang, Onyx dan juga Bigetron sejauh ini akan banyak catatan yang harus dievaluasi oleh pemain-pemain Dewa United. Wow, benar-benar mengagetkan ya. Permainan kejut bahkan dilontarkan oleh Onyx. Untuk kita juga. Kayaknya semuanya juga nggak siap sama setup barusan. Karena terlalu cepat. Enggak gini loh, setupnya tuh bukan lagi deng 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 dar. Iya. Tapi diturunin dulu temponya, redam langsung. Di all in begitu. Iya. Dikagetin. Dikagetin. Dan halo, Halo. Samo. Oke, Samo. Halo. Halo Kak. Kakak rambut biru, halo. Ada Maipan Oh, juga. Maipan, Oh halo. my god. Oh, Dan ini kebahagiaan dari para Sonic tentunya. Iya ya. Benar-benar di full support ya. Tapi ya tentunya kekalahan 0-2 akan membuat Dewa tentunya akan semakin, mungkin nanti di posisi klasemen akan ada perubahan ya. Dan harus evaluasi cepat. Betul, karena ini udah masuk week 2 Be. Ya, Nanti mau sebentar gimana pun. lagi tiba-tiba udah setengah week aja. Ya udah Setengah season. leg 1 udah selesai. Iya makanya. Udah bakal kita lihat siapa kira-kira half seasonnya. Iya, tapi ya memang dengan ngelihat kondisi di mana Onyx mereka early-nya mungkin sempat di pressure oleh pemain-pemain Dewa, itu nggak membuat mereka menyerah begitu saja. Mereka membalikkan keadaan, mereka tunggu sampai Kairi dan bahkan dari Santia siap untuk team fight. Dan bahkan Boots sudah mulai join juga untuk sebagai inisiator. Nah itu dia, inisiatornya ada 2. Ini Ranger Mas ekspektasinya juga sama. Antara Drian. Drian ya. Karena untuk nangkep Fanny, onward itu perfect banget. Enak banget, gak lepas. Gak lepas. Gitu loh. Iya. Kayak bener-bener jawhead dengan ejector loh. Iya betul. Iya kan? Tapi Tapi ternyata ternyata bukan. boom. Tiba-tiba Boots dengan final slash-nya. Inilah Onyx. Inilah Onyx. Yang selalu Siapapun mengejutkan. bisa buka team fight. Betul. Termasuk tadi di game yang pertama kita melihat kehaditannya Sans yang mau buka team fight. Iya, dan dia juga yang melakukan zoning karena padahal biasa Boots yang selalu melakukan tugas tersebut. Makanya. Tapi Onyx. Dan Hah? ini dia. Aura Thomas. Apa? Aduh, aku kaget banget. Masa iya sih Tom? Aduh. Masa iya sih Tom? Ex Onyx ya kalau sekarang ya Tom ya. Bener. Oke, besok ada nama depan nggak? Itu dia Oke. yang nanti akan dipertanyakan ya. Tapi sebentar lagi kayaknya kita akan langsung mendengar Monica melakukan wawancara secara langsung. Monica, tunjukkan pesonamu sekarang. Sobat Onyx, mana suaranya untuk Onyx? Wow, di week yang kedua, ini match yang kedua di minggu yang kedua dan kalian berhasil memenangkan game ini lagi. Drian, gimana rasanya bertemu dengan sang pendatang baru di MPL Indonesia Season 12, Dewa United? Gimana rasanya nih ketemu Dewa? Tenang, bisa dikasih kesempatan main lagi sama
Oh, dan anyway Drian, ini kamu flashback ke season 2 nggak sih ketemu Watt lagi di sini? Enggak sih, dulu setim sama Watt. Iya, makanya flashback Oh, nggak iya. sih kan? Kiranya musuh, lumayan. Tadi kan bercanda-canda sama Watt gitu. Oke, dan selanjutnya Kairi. Gimana rasanya ketemu Dewa pertama kali di panggung MPL Indonesia Season 12? Ya. Senang, soalnya main sama Kak Adrian. Oh, senang ya. Dan Kairi, week 1 di minggu yang pertama, Ray itu sempat ngomong dia pengen banget ketemu kamu. Jadi sekarang udah ketemu, kamu ada pesan-pesan mungkin untuk Ray atau gimana nih kesan-kesannya ketemu di Land of Dawn dengan Ray? Dia jago, tapi belum ada experience. Jadi Enggak sombong, oi. nggak sombong, ini adalah Itu masukan motivasi. motivations, right? Yes, ini motivasi ya untuk nggak sombong. Sekali lagi dong kita kasih tepuk tangan dong buat Onyx. Nah, dan Sans, gimana pertandingan tadi? Ada pesan-pesan untuk Leo Murphy? Nggak ada ya, senang hari ini menang lagi 2-0, ya alhamdulillah. Nggak ada pesan-pesan, nggak ada. Tenang aja. Ada juga nih hari ini Boots dan juga Pendragon bertemu lagi. Kalian dari alumni tim yang sama, gimana rasanya ketemu lagi? Ya seneng aja bisa ngelihat fan main di MPL lagi. Ya santai aja sih, baru awal-awal jadi semangat terus. Oke, dan cewek-cewek, gimana ini di week yang kedua, kalian performancenya konsisten sekali hingga ke week kedua ini. Gimana untuk menjaga konsistensi ini sampai week selanjutnya? Sebenarnya ya kita jaga konsistensi kita dengan ketawa-ketawa bareng aja sih. Sama jawabannya ya, masih konsisten dengan jawabannya Coach Yep dan Adi tadi ya. Dan yang terakhir, sekarang ini sedang berlangsung juga WCG 2023 dan Onyx Overlord sedang bermain juga ya kali ini. Bisa dikasih dong pesan-pesan untuk teman-teman setim yang sedang bermain saat ini? Buat tim Onyx Overlord yang lagi bertanding di Korea ya kita ngucapin dukungan lah bukan. Kita kasih dukungan buat kalian. Semoga hasilnya juara. Amin. Tapi bukan cuma dukungan buat tim yang bermain, tapi Kairi bisa dong ajak teman-teman sobat Onyx super fans biar dukung juga tim Indonesia, khususnya juga Onyx Overlord yang bermain di WCG. Ask for the super fans support for the Onyx Overlord in the WCG. Support Onyx guys because support apa? Onyx apa? Support Onyx Overlord guys. Soalnya mereka Onyx juga. Yes, wow. Support Onyx karena ini tim Onyx juga dan tentunya kita support tim Indonesia di WCG 2023 kali ini. Teman-teman semuanya udah penasaran siapakah player of the match hari ini? Kira-kira siapa? Tadi di game yang pertama MVP-nya Sans. Tapi kira-kira apakah player of the match-nya masih Sans? Gimana menurut Sans? Gimana Sans? Kira-kira player of the match juga nggak? Nggak tahu siapa ya. Karena kamu tadi MVP di game yang pertama. Jadi kita langsung aja lihat siapakah player of the match kali ini adalah Boots. Congratulations Boots. Boots gimana tanggapan sebagai player of the match kali ini? Nggak tahu sih, gue ngerasa digendong doang sama tim gue. Digendong, humble, kata Coach Yep harus humble. Berarti drakornya aman ya, makanya Aman. jadi player of the match. Aman. Sekali lagi teman-teman semuanya kita berikan tepuk tangan untuk Oni. Dan selanjutnya untuk mengupas lebih tuntas bagaimana pertandingan tadi antara Onyx dan juga
Dewa United Esports. Langsung saja kita tanyakan para caster yang ada di sana. Caster, back to you. Monica, back to me. Oke, thank you so much Monica kali ini tentu atas interviewnya. Kenapa sih? Gak siap aja, Gak back to nyangka me sih apa bakal sih? kayak gitu. Kenapa sih? Ya kan opening orang boleh beda-beda Iya, dong. Gak salah. Hah? Monica, back to me. Kenapa sih? Gak salah kan? Apa ada sesuatu yang salah? Apa saya Gak. Gak ada. kan back to you gitu. Iya. Kalau gue back to you lagi lempar-lemparan gitu. Iya, bener juga. Gak expect, gak kuat. Tapi Boots mau gimana pun dingin banget ya. Dia jadi player of the match. Tapi oh ya udah, gue ngerasa digendong sih. Keren. Atia emang ada Dingin. lawan Atia. Emang suka begitu, meroket untuk merendah ya. Cewek-cewek zaman sekarang tuh suka cowok-cowok yang dingin kayak gitu. Ini lagi merendah untuk meroket. Oh, merendah untuk Dia meroket. bilang apa? Meroket untuk merendah. Ah, tahu nih mau mocan. Wah, Ada-ada aja emang nih. Emang back to me. mau mocan ini aja-aja ada ya. Aja-aja ada. Tapi tetap aja, walaupun Momocan aja-aja ada, Iya. tetap walaupun apa yang terjadi, boleh lah ya kita lihat juga dari Kitu suksesnya nih kebetulan nanti. Kitu suksesnya dari Onyx menurutku terlalu banyak. Iya, Oke. iya. Mau lihat dari sisi mana? God lane, menang match up. Oke. Jungler, retributionnya on point terus. Terus juga Dari Romer. mid lane, sama Romer, sama nih dua-duanya. Pool hero-nya luas. Posisinya Iya. luas dan, Dan sulit. power, jangan lupa. Power. Power hero-nya. Dan bisa dibilang kalau tadi cewek itu diprioritaskan langsung jadi strongest lane. Ya, Semua sampai datang Iya. Atia ke atas-atas. Kita terakhir kali ngelihat cewek jadi strong lane itu kapan ya? Udah lama deh kayak gitu. Tapi talent prediction win rate loh. Kok Loh, saya loh, loh. aja kok saya tiba-tiba langsung meroket di situ. Bentar, Wow. kenapa enggak? Kenapa poin kita sama? Hah? Kenapa poin kita sama nih? aku mana? Kompe banget kayaknya nih. Kompe banget. Kompe banget. Mirko, Ayo, Mirko menang. Mirko Iya. masih di 11 Mirko ya kan. menang. Iya. Goni Goni. juga di posisi 9. yang kelima ya kan. Dan Arashi masih ada di poin 13, urutan paling pucuk. Iya. Ini dia itu unggul waktu derby ini. Dan kasih Enggak, Bukan, enggak. belum derby klasik kan Bukan, best of. Royal Royal Derby. Derby. Royal Derby. Enggak. Iya. Lihat nggak sih? Ini kenapa? poinnya mirip-mirip klasmen. Iya. Karena kita sesaat lagi akan memunculkan klasmen. Wah. Cakep. Iya kan? Iya. Ini- RRQ sama BTR urutan 1-2. Itu tadi satu Mirko, satu Arashi, Arashi. 2 Mirko, 3 KB, 4 Matalang. Ah, Iya, yang Tiba-tiba yang Matalang tukang gitu. ngambil kredit gak bayar. itu yang galak Kamu. matanya. Kamu gini, kalau nggak gini, gini. Kamu. Ya masa gua ngadep belakang sih. Jatuhnya kayak orang ngambek ya. Jatuhnya gak aset. Aduh. Udahlah kita lihat klasemen tadi udah. Talent prediction klasemen sekarang menuju ke arah Aatia. Player of the match, setuju? Setuju? Setuju Gua, kayaknya semuanya. gua tulis di grup WA tadi apa? MVP Boots all in. Mantap. All in. Semua, Ya. semuanya. Karena gini, Boots dari tadi presence team fight-nya selalu ada. Bahkan sadar nggak pas aku mention kan, loh ini Boots-nya udah ke mid lane nih. Artinya apa? Artinya Boots bakal berperan untuk ngebantu ke arah gold lane, strong lane-nya. Jadi ketika mereka udah sadar, oke, cewek nggak menang-menang banget, cewek nggak kalah-kalah banget, tapi cewek kena pressure di arah gold lane. Sehingga membuat Boots mau nggak mau rotasi dan rotasinya berhasil dengan sukses. Karena apa? Aku pun nggak bisa, nggak bisa melupakan jasa dari Drian. Karena setiap kali Drian memberikan efek sisi dengan Onward dan juga Archetar, ingat, pasif dari Boots akan menyala. Vengeance-nya akan Vengeance-nya ya. memaksa dia untuk menambah durability dan heal up-nya bisa. Jadi nggak akan berhenti Momochan. Plus dia bawa Firmness, dia bawa juga Breastmate, dia bawa Tenacity dengan emblem tank. Wah, Bakal lihat. semakin tebal sekali. Iya. Radiant Armor, Dominance Eyes, dan Gila. bahkan Anti-Cuirass ya. Dia ini untuk kelas itemnya bakal menuju ke arah Immortal kayaknya. Atau bahkan kalau nggak Immortal, let's say dia akan menuju ke arah Thunderbelt. But it's okay, dia udah cukup dari segi damage-nya karena dia udah lebih durable. Apalagi dengan Vengeance-nya, ingat heal Ya. up-nya berdasarkan full HP atau maksimum HP dari Arlotnya sendiri. Betul. Dan dengan 10 assist, presence dia bener-bener tinggi sekali. Membuat Boots menjadi player of the match untuk saat ini. Iya. Ya, terima kasih Maipan, Samo ya. Dah. Udah hadir. Sampai jumpa nanti di minggu ketiga, Samo. Dadah. Ya, Aura
Harusnya udah bisa naik sih, naik Iya, roster ya. harusnya udah bisa naik roster. Week 3 kan? Mm-mm. Karena week 2 free agentnya. Iya, free agent-nya gitu. Cukup menarik, tapi tentunya kita akan menyaksikan highlight. Oke. Yang dimana memang early temponya ini agak sedikit, bahkan aku bilang nggak ada kali dari Onyx ya. Iya, itu dia. Mungkin karena gini, Momochan. Karena kita udah ngeliat ya bagaimana Watt yang sulit untuk di-ganking di gold lane. Yang pertama. Yang kedua, Leo Murphy ini bakal jadi deny untuk Kairi. Tapi, ini aku juga mungkin lihat, makanya kan tadi aku sempat bilang, kalau ditanya MVP, ini semua lini lengkap banget. Iya. Kairi nggak tertangkap sama sekali, sama Bloodhound. Bahkan Padahal ini efek suppress-nya betul-betul untuk nge-counter Kairi loh. Bahkan aku bisa bilang Kairi cukup respect dengan damage dari Nael sendiri ya, ketika untuk one v one situation. Nah, dan ini Lord yang on point, boom. Adu retribution. Yang ternyata Ray tadi mungkin apa ya mau beradu. Kalau kita ingat-ingat bagaimana interview di minggu yang pertama. Tapi ternyata kita lihat sendiri bagaimana retribution dari Kairi masih on point di 1.300 tadi. Ya, tapi setelah itu mereka kehilangan banyak banget pemain dan hanya dibalaskan sekali aja. Dan ini dia sebuah bubble yang sangat mahal dari Iya. cewek ya kan. Dia langsung mantul-mantul. nge-cancel Ray. Ray nggak bisa masuk. Ini juga, Be. Dan ini juga nih. Set dari belakang. Wing. Nah, Aku Ray-nya pindah bener-bener ya. ketahan gara-gara ada Earthshatter sama ada satu go away. Jadi Symphony of Skill-nya itu manis banget dari Onyx. Dipakai satu-satu, Be. Satu-satu. Iya. Jadi kayak nggak langsung brek barengan semua dan ini dia. Efek kejutan dari Boots ketika dia menggunakan Final Slash ke arah 3 pemain dari Dewa. Dan Dewa nggak sempat untuk ngerespon hal tersebut. Jadilah sebuah malapetaka bagi teman-teman dari Dewa dan 2-0 bagi Onyx. Ya. Wah, yang cukup bisa kita lihat adalah ternyata ketika dalam posisi yang tidak terpuruk tapi udah terancam, Terancam, ya itu aku mereka setuju. tuh langsung ubah Adaptasi, adaptasi. adaptasi. Dan ini untuk kita key to suksesnya Nah, Profesor. yang tadi ya kan, dimana strat pick of Onyx berhasil, ya itu adalah di game yang pertama. Ya. Dan kalau kita melihat dari bagaimana playmakernya dari Final Slash yang Boots itu di game yang kedua. Dan poin terakhir adalah flexible pick dari Onyx yang sulit terbaca. Dan ini dia yang selalu aku hafalkan. Kalau first pick, mereka tuh flex picknya 1. Yes. Kalau second pick, mereka flex picknya 2. 2. Itu yang Iya. membingungkan untuk siapapun drafter dari lawannya Onyx. Karena kalau Onyx di flex pick, ketika dia menjadi first pick, itu flex picknya 1 tapi free pick dia akan ada 1. Iya. Biasanya. itu Di dia. pick yang ketiga. Di Di pick yang first picknya ketiganya. ya? Itu Benar. di pick yang ketiga itu akan ada free pick untuk Onyx. Tapi Onyx kalau second pick ya kayak tadi, last picknya yang Flexibilitas bakal jadi picknya. kejutan. Betul. Aduh, langsung kayak gitu. Kaget. Kaget. Kaget maksudnya, Iya. betul. Tapi ya balik lagi, draft komposisi itu bener-bener kayak terlalu kompleks. Dan sulit banget untuk ditebak. Sulit banget. Masalahnya ketika kita lihat kalau Arlot, Angela, dan juga Joy-nya ini udah di orang-orang yang akan kita tuju. Tapi ternyata semuanya berubah. Langsung dengan adanya edit, buyar semua. Kayak yang awalnya kita fokusnya kemana, Iya. tiba-tiba pas boom ada edit, oh bentar ini Arlotnya di mana nih? Makanya Langsung jadi kayak, Iya kan? overthinking. Iya. Yang overthinking bukan lawannya doang. Kita juga Kita yang juga. menebak. Karena Iya. balik lagi, edit di early game seperti tadi yang Mas bilang ada damage. Ada damage. Tapi jangan lupakan juga, karena Drian bawanya Fairness, bawanya Tenacity, lengkap dia punya defense. Dan setiap power defense dari edit itu akan meningkatkan damage-nya dia. Jadi ya early game lebih power. jadi lebih tebal. Jadi buat kantong kalian semua yang sedang kurus kali ini, Wow. mau lebih tebal, gunain OVO. Karena apa? Beli paket data Telkomsel buat mabar